Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Al-Aqidatil Wasithiyati karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan tentang sifat Allah itu ihatatu ilmihi bijami'i makhluqatihi. Ilmu Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Artinya semua berkaitan dengan makhluk, Allah mengilmui tentangnya. Dibawakan yang pertama, surat Saba ayat yang kedua. Ya'lamu ma yalijul fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Apa yang masuk ke dalam bumi itu, kata Syekh, ma yadkhulu fiha minal qatar wal buduri wal kunuzi wal mauta wa ghairu dzalik. Yang masuk ke dalam bumi itu tetesan. Tetesan yang meresap ke dalam bumi, Allah tahu. Jumlahnya berapa? Kemudian tetesannya berapa kali? Allah tahu. Kemudian al-budur, biji-biji, benih-benih. Masuk ke dalam bumi, itu sehari ada berapa biji yang tertanam, Allah tahu. Kemudian al-kunus. Kunus itu harta simpanan. Kalau orang dahulu menyimpan harta itu di dalam bumi, di dalam tanah. Walaupun saya punya mbah itu dulu nyimpannya itu di atas wuwung. Kan kalau rumah dahulu itu yang ada sokonya 4 itu. Tagaknya yang besar itu. Nah, di atas itu biasanya itu untuk nyimpan harta. Tapi karena nggak ngomong, konangan wis mati sudah lama, duitnya duit benggol, wis ora payu. Nah, ini kalau orang dulu, tapi kalau yang sebelumnya itu nyimpan itu ke dalam tanah. Makanya kalau di beberapa negeri itu pencarian harta karun itu nanti ada alat tertentu, deteksi, kemudian digali. Apa yang masuk dari kunus, Allah tahu. Kemudian al-mauta, orang yang mati. Orang yang mati itu asalnya dikubur. Makanya, jamaah hormati, kok pertanyaan dikubur, padahal ada orang yang matinya kebakar, habis. Ada orang yang mati, naik pesawat meledak, hancur, berkeping-keping, ditiup angin. Kenapa kok ada ungkapan pertanyaan kubur itu ghalib? Keumumannya orang mati itu dikubur. Allah tahu
Berapa yang masuk ke dalam kuburan? Masuk ke dalam bumi. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu. Apa selain dari itu? Dari binatang, hasarat, serangga-serangga. Allah tahu. Demikian pula wa ma yahruju minha. Apa yang keluar? Apa yang keluar dari bumi? Minan nabat. Tumbuh-tumbuhan, wal ma'adin, kemudian tambang yang keluar dari bumi. Kemudian air. Padahal air itu Masya Allah. Sehari yang keluar dari bumi jumlahnya berapa itu? Apa ada satu rumah yang tidak mengeluarkan air? Itu Allah tahu itu. Hari ini berapa misalkan kubik air yang keluar, Allah tahu. Dan selain dari itu, serangga masuk padanya. Ya. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit? Yang turun dari langit mator, hujan. Yang turun dari langit al-malaikah, malaikat. Malaikat yang turun dari langit, apalagi nanti pada malam Lailatul Qadar. Itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu turun berbondong-bondong. Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan selain dari itu, apa yang turun dari langit? Turun dari langit misalkan zaman hormati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik? Yas'adu fis sama min malaikatin, para malaikat. Naik ke langit. Itu jumlahnya berapa? Kemudian amalan-amalan hamba itu naik ke langit. Allah tahu. Ruh. Kan roh orang yang mati itu kalau orang yang baik nanti dibawa naik ke langit. Menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai Allah perintahkan tulis di dalam iliyin. Allah tahu itu. Saudara yang saya hormati, ini semua ya, wasyahidu minal ayatil karimah. Syahid dari ayat yang mulia ini anna fiha isbatu ilmillahi subhanahu al-muhitu bikulli syai'. Menetapkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Nah ini saudara yang saya hormati, enggak ada satu perkara pun yang terjadi dalam makhluk luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-An'am ayat yang ke-59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisinya kunci-kunci perkara yang gaib. Jadi, mafatihul gaib itu indallahi wahdah. Khazainul gaib. Di sisi Allah semata, kunci perbendaraan perkara yang gaib. Ya. Alma yatawassalu bi ila ilmihi. Apa yang mengantarkan dengannya itu kepada ilmu Allah. Itu gaib itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gaib itu terbagi menjadi dua. Ada yang gaib hakiki, ada yang gaib nisbi. Gaib hakiki itu yang tahu cuman Allah. Kalau para nabi tahu, itu wahyu. Tapi kalau gaib nisbi, sebagian orang tahu, yang lain tidak tahu. Apa contoh? Kejadian pada umat terdahulu. Pelaku kejadian itu mereka tahu. Tapi kita sekarang nggak tahu. Tapi kita sekarang tidak tahu. Makanya fungsinya sejarah ditulis. Itu supaya nanti anak turun ki ngerti. Loh, kejadian zaman dulu itu seperti ini. Kalau berkaitan dengan syariat, kisah terdahulu untuk apa? Manusab bitu fi fuadak. Untuk mengokohkan hati. Itu gaib nisbi. Gaib nisbi itu kejadian di satu tempat, orang yang mengetahui sekitar situ. Tapi kita tidak mengetahui itu nisbi. Kayak kemarin di Karangpandan Puting Beliung misalkan. Sana tahu
Tapi bagi kita kalau nggak dapat kiriman video apa tahu? Itu namanya gaib nisbi. Jangan hormati di sisi Allah la ya'lamu illa huwa. Famanida'a ilma syai'in minha faqad kafara. Siapa yang mendakwa memiliki ilmu sesuatu darinya kafir. Kayak dukun. Dukun itu kan mendakwa tahu perkara yang akan datang. Itu kafir. Ya. Waqad warada tafsir mafatihil ghaib. Sungguh telah datang tafsir kunci gaib itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dalam Sahihaini, Nabi SAW berkata, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci gaib itu 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibacakan ayat 1, ilmu sa'ah, kiamat. Kiamat itu tidak ada yang tahu. Ya. Kalau tanda-tandanya sudah, Nabi sudah sering. Bahkan tanda-tanda itu di masa Nabi sudah banyak yang muncul. Tapi sampai sekarang berapa ratus tahun. Ya. Itu belum terjadi. Kiamat itu rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kalau kita, Nabi nggak tahu. Makanya ketika ditanya malaikat Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat Jibril nggak tahu juga. Ya. Jangankan kok malaikat Jibril, malaikat Israfil. Padahal yang bertugas meniup sangsakala. Dalam riwayat sudah pernah disampaikan, sangsakala itu sudah di mulutnya. Sudah di mulutnya. Tapi nggak tahu itu. Pokoknya nunggunya. Ya. Tapi kalau malaikat, ya itu senantiasa taat. Ya kalau kita diselehke itu. Selehke, ya. Jamaah hormati, ini hari kiamat. Makanya seseorang nggak usah memikirkan kiamat itu kapan. Karena rahasia Allah. Nabi pun ketika ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Jawabannya, ma'adatalah. Kapan terjadinya kiamat? Lah sangumu apa? Lah ini yang harus kita persiapkan. Yang harus kita persiapkan. Itu gaib. Yang kedua, wayanzilul ghaitha. Tidak mengetahui hujan yang mendatangkan kebaikan. Makanya Rasul SAW, kalau sebelum hujan itu mendung, gelap, itu dalam riwayat Aisyah, mundar-mandir. Keluar, masuk, kemudian keluar. Wajahnya itu kelihatan takut. Khawatir. Kalau gelap itu merupakan adab. Kalau kita kan santai baik. Saya kemarin tuh pagi ngantar sekolah itu peteng kabut. Karena kalau kabut itu biasanya saya nemukan waktu neng Tawangmangu. Lah sekarang di tempat kita esok-esok peteng kayak gitu. Ya, jam piro ini sudah setengah pitu itu tapi masih peteng. Kalau kita santai itu malah ngopi kemulan. Kalau Rasul SAW itu beliau khawatir. Nah ini teladani. Kalau Rasul itu pernah disampaikan alam itu melahirkan rasa takut kepada Allah. Makanya kalau ada gerhana, walaupun gerhana itu katanya nanti posisi matahari, bulan, bumi nanti seperti apa? Itu secara alami. Iya. Kami hormati, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ghais, hujan yang menurun yang mendatangkan kebaikan itu rahasia Allah. Makanya kalau mendung sedih. Begitu hujan itu doa sama Allah. Bahkan Rasul sebelum hujan itu sudah doa, Allahumma suqyan rahmatan. La suqyan adaban wa balaan. Ya Allah, kasih hujan yang rahmat. Kasih hujan yang rahmat. Jadi alam itu melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah diyakini sebagai sebab. Ya, kan sekarang itu kalau ada bencana, alam sudah tidak bersahabat. Alam sudah marah kepada kita. Alam itu sudah membuktikan. Alam itu semuanya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati ini. Kalimat-kalimat yang terkesan biasa, tapi itu sebenarnya
nyerempet berkaitan dengan berbahaya dalam urusan akidah. Yang kedua, ghaib. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang dalam rahim. Dalam rahim itu bukan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu bisa diprediksi. Bukan jenis kelamin. Lawang canggih sekarang ada apa kali istilahnya hamil itu di USG ya. USG aja yang ada yang luput kok. Kemarin itu ada orang di USG anaknya perempuan. Ya padahal dia pengen anak laki-laki, wis rupanya piye gitu. Begitu lahir laki-laki. Ya, seneng banget. Ya tak gojeki. Kemarin di USG wedok lahir gegek kleru anak wong ya. Lu kan lahirnya bareng gitu. Iya. Ya kleru. Ya. Lah dikasih keturunan kok harusnya kan seneng laki atau perempuan. Ya. Ini saudara yang saya hormati, kalau namanya jenis kelamin masih mungkin. Tapi dalam rahim itu ada nanti bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun au sa'idun. Tetapkan rizki, ajal, amalan, bahagia atau sengsara. Itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang begitu lahir, wah, ini calon pemegang masa depan. Belum tentu itu. Enggak sampai masa depan, baru tahun ini bablas meninggal, enggak sedikit. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin mengira, wah ini nanti memiliki masa depan yang cerah. Belum tentu. Itu rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakan esok. Usahakan esok itu rahasia gaib, ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa umum, kita berencana. Silahkan berencana, memiliki program, memiliki keinginan-keinginan. Toh ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang mendakwa tahu perkara yang akan datang, itu menandingi ilmu Allah. Kalau seorang menandingi ilmu Allah, syirik, kafir. Makanya mendakwa tahu perkara yang akan datang, itu termasuk kekufuran. Dalam syariat kita, tukang ramal, dukun, nggak boleh dipercaya. Karena mereka termasuk jenis tauhid yang harus kita kufuri, yang harus kita tinggalkan. Ini nggak ada yang tahu. Karenanya kalau kita mau ucap perkara yang akan datang, insya Allah. Karenanya, wa masya Allah kana, wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, terjadi. Tapi apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Makanya kalau kita mau melakukan perkara yang akan datang, insya Allah. Insya Allah. Niki yang keempat. Yang kelima. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa tidak tahu di bumi mana mati. Jadi termasuk perkara gaib itu kematian. Perkara gaib itu kematian. Rahasianya di sisi Allah. Makanya orang jangan sampai berlarut memikirkan kok nek mati piye. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu enggak ada kata-kata tidak pantas kok. Wis enom mati mesake jan urung wayahe. Kok urung wayahe? Allah yang menentukan. Ada kalanya seseorang mati min ghairi illah, tanpa sebab. Tapi ada orang yang sakit itu malah tulan minadahar. Panjang usianya. Kapan itu? Saya ada dua pelajaran. Satu, ada orang tua sakit lama sekali, sing ngopeni wis kesel katanya. Sing ngopeni wis kesel. Itu kalau bahasa lisannya, ya Allah, mbok iki ndang mati wae wis ora kuat kan gitu ya. Ya. Kan bahasa kasarnya gitu. Sampai nanti dengan bahasa halus, Ustadz mohon tolong mengajak ke. Ya, mengajak ini. Ya kalau saya suruh ngajak ke gitu tok mandek, ya saya mangkat lah. Tapi kadang sih data ini abot niki keluarga sampun ikhlas. Kalau bahasa keluarga sampun ikhlas itu piye? Ngajekno bendang mati. Ya. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Ada seseorang pula yang kedua itu takut kepada mati. Jadi pikiran cuma mati terus. Saya sampaikan Pak, ya
Kematian itu kepastian. Ya, kematian itu pasti. Kita tidak mengetahui kematian itu pasti, tapi yang terpenting bagaimana mengisi kehidupan. Mengisi kehidupan. Kayak usia tua. Tua itu pasti itu. Orang itu walaupun saya mau tua, alah orang mungkin. Iya. Nanti lama-lama tanggal gigi. Nanti lama-lama kekuatan melemah. Ya, itu berubah. Terus nggak bisa kita ingkari. Tapi yang terpenting bagaimana menjalani usia itu dengan sesuatu yang mengandung nilai berberkah. Itu yang terpenting. Lah mati nggak ada yang tahu kok. Lah kalau orang mikir mati nggak kapan terjadinya, lah tuas memikirkan sesuatu yang itu tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Kadang orang cari hidup malah mati. Cari hidup malah mati. Lu ada itu? Ya, olahraga ben sehat malah mati. Saya kapan itu ngisi di satu tempat, jadi orangnya itu Masya Allah kalau urusan dunia. Katakan orang sukses. Hobinya touring. Touring motor besar itu. Nah itu sudah punya program mau touring jauh. Ya, begitu mau touring jauh, itu biasanya check up. Begitu check up, menurut medis ada sesuatu yang ini dikhawatirkan nanti kalau perjalanan jauh akan mengganggu. Akhirnya ya wis karena masih sekian bulan programnya wis ditambani secara medis sampai tingkatan operasi. Begitu operasi, baru operasi malah bablas gitu. Orang cari sehat tapi ternyata malah itu pintu kematian. Mati itu ilmu gaib, nggak ada yang tahu. Makanya saudara yang saya hormati, yang dipikirkan bagaimana mengisi kehidupan supaya memiliki nilai, Ya, ini tentang perkara yang gaib. Kemudian, wa ya'lamu ma fil bar. Allah tahu yang di daratan. Yang di daratan itu al-yabis, al-ma'mur, wal kifar, minas sukan, wan nabat, wa dawab, wa ghairi dalik. Daratan itu mencakup satu al-yabis al-ma'mur yang kering kemudian didiami. Daratan yang kering didiami Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian al-kifar minasukan yang kosong dari penghuni. Kan ada tempat-tempat tertentu manggon kene, wah nggak bisa. Saya kapan itu dapat satu tempat itu namanya kampung mati. Jadi kampung mati itu sak kampung itu penghuninya pindah semua. Pindah semua. Itu kampung mati. Allah tahu itu. Allah tahu kapan misalkan terjadinya. Ini dulu dihuni, setelah itu menjadi kampung mati. Kapan terjadinya? Apa penyebabnya? Allah tahu. Allah tahu. Walaupun kalau wah misalnya yang Solo itu dikontrak wis metu piro ya. Ya, tapi karena itu ya memang nggak mau orang di situ. Saya sampai mikir wah masjid ini misalnya gue madrasah saya wis lumayan lah. Tapi ya siapa yang mau? Ini sampai al-kifar minasukan. Itu Allah tahu. Kemudian apa yang di daratan itu? Nabat. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu Masya Allah. Kekayaan tumbuh-tumbuhan, kemanfaatan tumbuh-tumbuhan. Allah tahu itu. Allah tahu. Ya. Kemudian wadawah. Binatang-binatangnya. Dan selain dari itu. Selain dari itu. Apalagi bumi itu. Semua kebutuhan kita disediakan oleh Allah di bumi. Semua kebutuhan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Itu ilmu indallah. Kemudian wal bahr, laut. Ya'lamu ma fihi minal hayawanat. Allah tahu apa yang ada di dalamnya dari binatang-binatang. Wah, kalau bahas tentang binatang laut, wah luar biasa itu. Dari mulai ikan, ya, hampir semuanya ada. Anjing laut juga ada, buaya laut juga ada. Ya, kalau buaya darat itu ada semua. Ya. Saudara yang saya hormati, sampai ikan-ikan di lautan luar biasa keindahannya. Keindahannya. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Wal jawahir, permata. Permata itu kan luar biasa. Ya, cuman jangan tanya harganya.
Jangan tanya harganya, mahal sekali permata. Saya cuma iseng-iseng tanya mata cincin itu, yang ada yang kecil itu. Itu nanti kalau kena sinar celap itu. Saya cuma iseng, pinter mas. Gini ku jut katanya. Jutaan. Itu cuma kecil itu. Ya, kekayaan yang demikian melimpah, Allah yang Maha tahu. Ya, dan yang semisal dari itu, kerang-kerangnya, kemudian semua yang terpendam di dalamnya. Kan ternyata ada wapa yang tenggelam. Allah tahu itu. Yang hilang kemudian ternyata di dasar lautan. Allah tahu. Saudara yang saya hormati, wa ma tasqutu min waraqatin. Apa yang terjatuh dari daun. Sampai daun jatuh, Allah tahu. Allah tahu. Ya, padahal daun itu sehari yang jatuh berapa? Banyak sekali. Ya, kalau pengen tahu jatuhnya daun yang banyak, ngopeni wit talok. Wit talok itu misalnya itu sing gogrok berapa itu? Ya, itu luar biasa. Ya, cuman nggak ada nilainya. Coba kalau kayak zaman dahulu Jemani itu ya, setelah kapan saya juga lihat di daerah Tanggung itu ada orang bunga itu nilainya per lembar. Jadi kalau daun itu dipoklek anak itu, wah nesu-nesu. Ya, tapi nggak tahu itu ada manfaatnya apa enggak. Ya, zaman hormati, daun yang gugur Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Zaman sukutiha wa makanaha, waktu gugurnya tempatnya di mana? Allah tahu. Wala habatin fi dzulumatil ard, sampai biji yang di kegelapan bumi. Wala takunu habbah fil amkinatil mudlimah au fi batnil ard, tidaklah ada satu biji di tempat yang tersembunyi atau di dalam perut bumi. Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Padahal kalau habbah itu biji yang cilik. Biji yang cilik itu pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, wala ratsbin wala yabisin. Tidak pula yang kering maupun yang basah. Min jami'il maujudati, dari semua yang ada. Itu umumun ba'da khusus. Kata-kata rotbin wa yabis itu keumuman setelah pengkhususan. Jadi kalau khusus disebutkan darat, laut, daun yang gugur, kemudian biji, itu umum. Semua yang basah dan yang kering illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab yang gamblang. Allah Subhanahu wa taala mengilmui. La yahsulu syai'un min dzalika illa wa huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Tidaklah terjadi sesuatu, ada sesuatu dari itu kecuali tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah mengilmui. Ini saudara yang saya hormati, luasnya ilmu Allah. Luasnya ilmu Allah itu meliputi bijami makhluqatihi. Maka sahih dari ayat ini, fiha isbata annahu la ya'lamu ghaiba illallah. Pertama, penetapan tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Makanya kalau perkara yang gaib, sikap kita sami'na wa sodakna. Kami dengar, kami percayai. Itu perkara yang gaib. Jangan mosok tenane. Ya, iya ora ini. Perkara yang gaib itu bukan itu. Kemarin bulan Rajab, apa pelajaran dari bulan Rajab? Kebanyakan orang membahas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu pelajarannya salah satunya keimanan kepada yang gaib. Bukan tempatnya akal. Kalau akal, nggak mungkin. Coba Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berapa ratus kilometer? Iya. Itu naik ke langit yang ketujuh. Padahal dalam hadis itu jarak langit satu itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Turun lagi sampai Masjid Al-Haram dalam kurun waktu 1 malam. Dalam kurun waktu 1 malam. Itu gaib. Kalau gaib itu, wah ini nggak masuk akal. Akalmu nggak bisa menjangkau. Akalmu nggak bisa menjangkau. Makanya Isra Mi'raj itu semuanya nanti perkara gaib. Nabi mengendarai kendaraan buraq. Buraq itu cuma disifatkan dalam hadis lebih kecil dari keledai, lebih besar dari bighal. Warnanya putih. Iya. Cuman bentuknya nggak diterangkan itu.
Walaupun kalau orang yang musuh-musuh Islam menjelaskan kendaraan buruk itu jaran sembrani, punya sayap, dase wanita cantik. Itu ternyata melecehkan Rasul itu. Loh, tumpakane Muhammad itu wong wedok ayu. Coba. Apa ada hadisnya? Enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Dan itu kewajiban kita cuma samina wasodakna. Tapi yakin itu kendaraan. Buktinya sampai di Masjid Al-Aqsa sama beliau diikat. Nah kalau bukan kendaraan kan nggak perlu diikat. Itu diikat. Kemudian beliau masuk masjid mengimami para nabi. Ya, walaupun nggak usah tanya, yang kulaan bakulan buruk itu nanti ya. Golek bakalan siji. Ya, nggak mungkin. Ini perkara yang gaib. Jadi ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita cuma sami'na wasodakna. Ini syahid yang pertama. Yang kedua, anna ilmahu muhitun bikulli syai'. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu. Semuanya diilmui oleh Allah. Makanya kalau orang meyakini Allah tidak mengilmui kecuali setelah terjadi. Siapa yang seperti itu? Qadariyah. Ya, itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Itu meremehkan Allah. Masa sesuatu terjadi dalam ciptaannya di luar pengetahuan Sang Pencipta? Ini kurang ajar. Makanya orang musyrik, orang yang menyimpang dalam perkara akidah itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nah ini saudara yang saya hormati, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian ditetapkan qadar, takdir, penulisan dalam kitab Lauh Mahfuz. Semuanya sudah Allah tetapkan. Lah, apa buahnya? Kalau seseorang tahu, oh ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Satu, khauf. Kemudian muraqabah. Ya, muraqabah. Kemudian, jamaah hormati, nanti akan mendorong istiqomah di atas perintah. Karena Allah Maha tahu. Wah, nggak berani saya. Lah orang kalau mau maksiat ngelimpik nih, ketahuan nggak? Ketahuan. Saudara yang saya hormati, mungkin tidak bisa terdeteksi. Kan sekarang itu kebohongan itu banyak sekali terdeteksi. Jadi orang misalkan kalau palsu palsu ini bukti pembayaran. Bukti pembayaran. Kapan itu kan ada seseorang di perusahaan sakit. Kan kalau sakit nanti berobat, dia dapat ganti dari perusahaan. Itu misalkan 190 nilai tambah siji. 1.900.000. Iya. Nilai itu warnanya persis. Dengan nol yang itu dari dokternya. Tapi begitu sampai ke perusahaan ketahuan. Loh sekarang gampang kok, telepon aja. Kemarin ini ada pasien ini berobat, biayanya 1.900.000. Obat apa kuwi? Iya. Ketahuan itu. Ketahuan. Jangankan kok seperti itu, yang canggih dengan tulisan. Yang kemarin heboh itu ada mbah tua untuk gadis, maharnya 1M. 1M, cek. Iya. Itu begitu cek gitu, wah wong sing mudeng, wah asli. Tapi ternyata bisa itu. Saudara yang saya hormati, terdeteksi. Tapi ada nanti saking rapi, tersembunyi, orang nggak tahu. Karena kasus pembunuhan itu. Kalau yang ahli itu, wah bisa itu ora terdeteksi. Kan kalau sekarang paling mudah mendeteksi itu dengan HP. Siapa yang menghubungi terakhir? Ya, baru dihubungi itu kok hilang itu. Tapi ada nanti kayak di dunia itu pernah ada tokoh orang mana itu, tapi rebutan kekuasaan. Itu mati pembunuhnya itu, siapa dalangnya diketahui. Karena dengan sel putus. Sel putus ini bayar ini, kenal iki? Enggak, wis kasih gawean ini. Ini bayar ini sama ini enggak kenal. Sing terakhir itu dia yang mengeksekusi, wis pokoknya ya dengan bahasa prank. Jadi bukan serius, tapi ternyata sing dusake itu cairan yang mematikan. Cairan yang mematikan. Lu orang ngerti, sing ngongkon ya enggak jelas. Sampai enggak terdeteksi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu.
orang akan takut. Khauf kepada Allah, tertancap sifat muraqabah. Muraqabah itu dimanapun dia berada merasa diawasi oleh Allah. Nggak ada CCTV, tenang. Loh, Allah Maha melihat. Kalau bahasa orang, nggak ada semut kecil, nggak ada cicak di dinding. Tapi Allah Maha tahu. Memunculkan sifat muraqabah sehingga mengantarkan lurus di atas ketaatan. Ini buah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Yang kedua, yakin. Yakin terhadap ilmu Allah, terhadap segala sesuatu sebelum terjadi. Keyakinan ini memunculkan tumakninatu qalbi, ketenangan hati. Ketenangan hati. Loh kok bisa terjadi? Kok iso? Kok iso? Loh, Allah sudah tulis, Allah sudah ilmui. Apa yang Allah tulis, Allah ilmui, itu nggak akan luput. Nanti kalau terkena musibah, dia tenang. Makanya kalau seseorang sudah berusaha, terkena musibah, ucapannya qadarullah wa masya'a fa'al. Nggak boleh. Lau fa'altu kana lakana kada wa kada. Kalau misalkan saya lakukan, akan demikian-demikian. Enggak, kalau sudah terjadi, nanti qadarullah mengantarkan ketenangan. Yang ketiga, jamaah hormati, kalau ilmu Allah itu meliputi sesuatu, kan termasuk ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu yang dibangun dari zat ahkamul hakimin. Dia akan tunduk. Dia akan tunduk. Nanti, ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti dia akan senang, ridho, gembira kepada keputusan syariat. Karena syariat itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara yang saya hormati, kalau dia tidak tahu ilmu Allah yang seperti itu, nanti keputusan syariat gundah. Gundah, kok diatur ini toh? Kenapa kok seperti ini aturannya? Loh, ini Allah paling tahu kok. Ketetapan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita. Daripada pilihan kita. Ini seringnya kita kurang yakin. Di malam itu ada seorang jamaah membahas tentang doa ketika sujud. Jika sholat, boleh nggak dengan bahasa kita? Saya sampaikan sebagian ulama itu dengan bahasa kita boleh. Karena itu bukan bacaan sholat. Kalau bacaan sholat nggak boleh. Bacaan sholat misalkan, ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, batal. Tapi kalau doa ketika sujud, itu kan di luar bacaan sholat. Sebagian ulama membolehkan. Tapi ulama yang lain itu tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena sholat itu asalnya dengan bacaan bahasa Arab. Nah, pendapat yang paling aman dihindari pakai bahasa kita. Dihindari pakai bahasa kita. Nah, dia bingung. Saya itu punya permintaan banyak. Kalau dengan bahasa Arab, saya nggak bisa membahasakan Arab. Ini mesti jamaah orang mudeng HP ini. Kalau mudeng HP, tinggal tulis di transkrip. Nggak mudeng. Akhirnya saya sampaikan, doa yang ada dalam syariat itu dibangun di atas ilmu. Terbaik. Itu terbaik. Nah, saya sarankan, punya permintaan apa? Cukup dengan lafaz atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah tercukupi. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, saya kira apa yang kamu minta? Lah kita itu kalau minta dengan bahasa kita, wah, satu permintaan itu sak jam rampung itu. Ya, seorang misalkan cari istri, ya Allah, kasih kepada saya istri, rupanya itu bulat-bulat, bobotnya itu di bawah 60, ya. Kemudian rambutnya sekian, kulitnya sekian, manutan rimo, ya. Apalagi punya sampingan, nah itu baru satu aja nggak rampung-rampung. Nggak rampung-rampung. Nah ini, saudara yang saya hormati, hukum syariat itu dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Nah ini coba kita yakin yang seperti ini akan mengantarkan kita semangat. Memilih sesuatu yang ada dalam syariat. Ini, saudara yang saya hormati, pelajaran dari mengetahui ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian, kalau seorang meyakini ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu,
mengantarkan dia nanti semangat untuk berbekal ilmu. Berbekal ilmu nafi. Nanti akan ada tawadhu kepada makhluk kalau memiliki ilmu, nggak sombong. Ya, satu berbekal ilmu. Kenapa berbekal ilmu? Hanya kepada Allah, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya Nabi diajarkan dalam Quran, Rabbi zidni ilmah. Tambahkan kepadaku ilmu. Ya, karena memang Allah yang punya ilmu. Saya kemarin baca Nabi Musa alaihissalam. Mungkin hadisnya pernah kita baca. Ketika beliau minta sama Allah, Rabbi alimni syai'an. Ajari aku. Itu ibadah Nabi Musa minta diajari kepada Allah. Menunjukkan ibadah itu tauqifiyah. Tidak ada peluang bagi kita untuk ngene wae. Lah ini Masya Allah. Berbekal ilmu nafi minta kepada Allah. Kalau sudah punya ilmu nafi, tawadhu. Kenapa tawadhu? Ilmumu itu yang ngasih Allah. Ya, ilmumu itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bedanya ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Kalau ilmu Allah itu tidak diawali dengan tidak tahu. Tidak berakhir dengan hilang. Kalau makhluk ilmunya diawali dengan tidak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian nggak tahu sesuatu apapun. Baru belajar, punya ilmu. Tapi nanti ilmu makhluk ada itu saatnya lupa. Orang kadang hafal Quran. Saya pernah ketemu ada orang imam itu Masya Allah luar biasa. Ya, karena dia sudah ambil bacaan sanad, memang suaranya penak. Kan ada kalau orang belajar tapi memang suaranya kayak diesel ya beda lah hasilnya ya. Jadi bahan ape nanti dipoles jadi ape gitu loh. Tapi kalau bahan elek dipoles ya mending lah. Nah ini sudah bahannya bagus, dipoles. Dipoles luar biasa. Dan dia guru. Saya tanya, Ustadz, masih 30 juz. Ya, nggak ada orang yang hafid abadi katanya. Nggak ada orang hafid abadi itu. Hafal 30 juz? Iya dulu. Pas zaman setoran itu rampung, saya hafal. Sekarang, wah isi mungkin 5 juz sih katanya beruntung katanya. Iya, cuman kalau sudah pernah hafal, apalagi lancar, itu nanti ngulang, murojaah cepat gitu loh. Cuman kalau mungkin jarang sekali. Walaupun saya temui ada orang yang punya pesantren itu, ya saya iseng-iseng aja tanya, Mas, iya kalau hafalannya? Ya alhamdulillah saya kalau hafalan itu saya murojaah terus sedino berapa juz itu. Itu dia katakan fa, wa, itu dia bisa membedakan. Kalau di ayat ini fa, di ayat ini wa. Tapi kan nggak semua orang. Nggak semua orang. Lawan kita saja moto surat Al-Kafirun ora rampung-rampung. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu nama abud itu ya gitu. Ilmu makhluk itu berakhir dengan hilang. Saudara yang saya hormati, nanti tidak akan sombong karena ilmu itu anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan faedah berkaitan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu insya Allah nanti pertemuan akan datang lanjut pada masih seputar ilmu Allah. Nanti ada tambahan nama Ar-Razzaq sama Al-Quwah. Ya, Ar-Razzaq sama Al-Quwah, nanti satu lagi Al-Qadir. Berarti ada 3 nanti. Setelahnya dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Wallahu ta'ala masih ada waktu. Barangkali yang ditanyakan kalau bisa kita jawab. Memastikan kejadian yang terjadi. Kalau itu kepastian dalam nas. Kepastian dalam nas itu boleh. Iya. Nah itu kalau kepastian dalam nas. Misalkan kalau kamu iman dan amal soleh. Ya. Kamu iman dan amal soleh. Pasti diberikan kehidupan yang baik. Itu boleh. Karena kepastian dalam nas. Iya. Kalau orang misalkan melakukan amalan seperti ini. Nanti masuk jannah. Ada nas. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kepastian dalam nas, apa contoh yang tidak ada kepastian dalam nas? Individu. Ada kalanya tidak ditetapkan secara nas
dia min ahli jannah, enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Wah, iki mesti mlebu jannah. Lah kok ngerti? Wong mati ini dino Jumat. Kemudian saya lihat itu di dahinya itu ada keringat. Padahal dahinya keringat itu tiba-tiba anaknya nangis ngambung. Nah, teles itu dikira keringat di dahi. Lah kita nggak tahu, kita tidak tahu. Ya, masuk padanya hari esok. Hari esok itu kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui. Makanya dalam syariat semua kita diperintahkan ikhtiar yang terbaik. Tapi semua ikhtiar belum tentu mengantarkan kepada hasil. Tapi kalau orang tidak usaha, itu nggak paham tentang takdir. Karena takdir itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Ya, jangan katakan kok mati ngopo. Wong diwai pilihan minum racun ala minum kopi enak, milih racun. Engko takdiri mati ya mati. Ya mati tenan. Karena ada sebab akibat. Makanya nanti dilihat itu sisi mana. Kalau memastikan itu perkara yang akan datang. Ya, ini hati-hati. Hati-hati. Dan memang ada kalimat-kalimat seperti itu sebagian orang yang semesti. Ya, orang mungkin kalau nggak seperti itu kok bisa berhasil. Ya, itu menyelisihi berkaitan tentang ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kehendak Allah itu pasti terjadi. Allah Ta'ala. Yang dia bandingkan dengan jadi nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, karena sekali lagi, walaupun kita menggunakan kalimat insya Allah, ya, tapi kalau merasa pasti itu kan arahnya pasti, arahnya pasti. Mesti terjadi. Ya enggak, insya Allah. Ya kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak. Dan itu ujian keimanan. Ujian keimanan itu kadang sesuatu nanti orang katakan, wah, Dani ngeyel, akhirnya kejadian tenan. Itu langsung, oh iya toh. Lah kalau secara akidah nggak boleh. Secara akidah tidak diperbolehkan. Orang kadang, jangankan yang seperti itu. Orang biasa. Orang yang soleh memiliki basiroh, memiliki firasat yang kuat. Nggak boleh itu. Tidak diperbolehkan. Ya. Itu banyak kasus. Ada orang misalkan, awal itu kok kita rasa gitu. Ternyata setelah perjalanan waktu, terjadi sesuatu. Itu nggak boleh dikatakan, oh iya toh, berarti hati saya itu bersih. Ya, firasat saya tajam. Aku biar nih jadi perasaan gue serapena, tenang akhirnya. Itu namanya orang yang sombong. Makanya gangguan orang itu dari luar, dari dalam. Kalau dari luar itu sudah ngomong seperti itu sudah dari luar, bahaya itu. Merasa apa yang dia sampaikan pasti benar. Yang kedua dari dalam, itu muncul karena ujub. Merasa apa yang dia sampaikan, oh tenang nih, tenang nih. Dan saya ketemu orang-orang yang seperti itu kadang ngomong itu, wah, wis malah ketokon guluku kalau orang kelakon katanya. Lagi malah ngajak mlebu penjara. Itu sebenarnya kan pengen menguatkan itu. Wis, kowe ora kedaden tugelen guluku katanya. Wah, ngira ora kelakon tahu bluyuhmu. Itu omongan orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong. Itu seperti itu dihindari. Allah Ta'ala. Kita ketika saya memberitahu kalau ada ujul yang memang ternyata memang terlambat itu sudah kita saya masa tidak bisa jawab sholat tapi kalau tanya-tanya saya menunjukkan saya apa itu terasa buat karena jadi nanti itu jadi ada Jumat itu keutamaan, ada nanti keabsahan, ada kesempurnaan. Kesempurnaan Jumat itu kalau orang persiapan Jumatan, mandi, pakai minyak wangi, kemudian jalan, ya, kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, terus itu. Ketika khotib sedang berkhutbah dia tenang sampai selesai, ya, itu kesempurnaan.
Ya. Kalau kemudian keutamaan, lebih utama lagi datangnya waktu awal. Ditulis oleh para malaikat. Seakan-akan korban seekor onta. Itu keutamaan. Kalau keabsahan, itu mendapatkan Jumatan 1 rakaat sah. Tapi terluput dari keutamaan dan kesempurnaan. Terluput dari keutamaan dan kesempurnaan. Kalau ada orang mengatakan, loh saya berudur keturun atau yang lain. Pokoknya tekstual hadis. Kalau datang sudah adzan, khotib sudah naik mimbar, buku catatan keutamaan dan kesempurnaan itu ditutup. Itu ditutup. Itu keyakinan kita. Ya keyakinan kita seperti itu. Ya. Cuman kalau yang secara umum, seorang yang berudur itu dimaafkan. Itu kalau secara umum. Cuman kalau tekstual hadis, ya kamu telat ya wis ditutup. Catatannya sudah ditutup. Wallahu ta'ala. Ya. Jadi dalam amal itu ada khauf dan roja. Khauf dan roja. Ya kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa berharap. Ya saya kadang kalau nggak ada jadwal, itu saya juga berharap. Teko awal walaupun kalah harus yang buka masjid. Ya, kalah sama yang buka masjid. Ya. Tapi saya berharap. Itu dalam amal itu ada harapan, ada kekhawatiran. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu dua itu seimbang. Kalau dominan harapan sudah kita terangkan nanti kena pemikiran sekte Murji'ah. Sekte Murji'ah itu hanya nas yang seputar keutamaan, melupakan nas seputar ancaman. Tapi kalau hanya dominan berkaitan dengan ancaman, kena pemahaman Haruri, sekte Khawarij. Dominannya hanya dari sisi takut, sehingga nanti ketika berangkat jam 11, seorang mungkin. Orang mungkin, walaupun toko sedih, seorang mungkin. Akhirnya apa? Toko jam 11 podo ae, mbok mending jam 12 kurang seperempat sisan, teko langsung komat, bar komat nanti sholat, bar sholat rasa dikir langsung madang. Nanti akhirnya memutuskan menjadikan diri seseorang itu putus asa. Jadi ada dua itu tadi. Coba iringkan. Ya berharaplah semoga ya. Itu Allah Ta'ala alam. Karena datang awal itu walaupun nanti kalau pembagian ulama memang dari pagi. Dari pagi. Tapi kalau secara dohir kan datang awal berarti masjid teko dhisik itu aja. Makanya ada kita satu sisi harapan tapi sisi yang lain ya kekhawatiran. Allah Ta'ala alam. Cukup? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Berarti sebelum Ramadan masih sekali mungkin iya. Lah terserah, cuman kalau pagi ya orang ngombe lah. Oke, itu nanti. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.